Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Pekalongan, Dr. Sigit Manurwardoyo SPD MPD. Pada yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Pekalongan yang berbahagia. Pada pagi hari ini kita ucapkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita mendapatkan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara asing nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Septiani SPD. Namun sebelum itu, acara yang pertama yaitu sambutan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 2 Pekalongan. Pada kesempatan hari ini diwakilkan oleh Ibu Rosi selaku wakil kurikulum. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Dalam hal ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Sigit Manurwardoyo SPD MPD karena beliau sedang berhalangan hadir. Dan di kesempatan ini sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta diseminasi dan kepada Bu Enis juga selamat. Mudah-mudahan nanti segalanya berjalan dengan lancar. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, alhamdulillah ya, kita hadir di sini. Kita termasuk beruntung. Saya juga alhamdulillah ini Bu Enis mewakili Pak Sigit, jadi saya bisa sedikit menyaksikan meskipun nanti hanya secumil di atas ya, tetapi saya bisa sedikit menyaksikan. Saya termasuk beruntung, rezeki bagi saya bisa menghadiri ini. Untuk acara aksinya dalam modul 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Eni Septiani SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Mudah-mudahan sebentar lagi bukan calon guru penggerak lagi, tetapi sudah guru penggerak. Iya, didoakan oleh Pak Eno semoga menjadi kepala sekolah. Apapun itu semoga sukses Bu Enis dan semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk semuanya. Kita tidak melihat siapapun beliau, semudah apapun beliau, tetapi kalau itu adalah informasi yang bagus sekali, itu harus kita ngangsu roh kepada siapapun teman kita. Ya, kita tidak melihat usianya, kita tidak melihat apapun, tetapi kalau itu satu ilmu yang bermanfaat maka sebaiknya kita ambil positifnya. Dan saya yakin untuk acara ini banyak sisi positifnya dan tidak perlu diperpanjang lebar lagi Bu Enis biar nanti acaranya bisa dimulai. Jadi saya kira cukup sekian. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan manfaat yang banyak untuk kita, sisi positifnya juga banyak. Dan nanti Bapak Ibu yang lain juga segera akan menyusul Bu Enis sebentar lagi bisa ya. Dan sebentar lagi yang lain-lainnya. Insya Allah. Ya, nanti menyusul yang lain-lainnya. Semoga nanti di kurikulum berikutnya apapun rumor yang ada kita tetap semangat Bapak Ibu berjalan untuk mendapatkan apa yang baik ya. Oke, saya kira itu cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga acara ini berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Ibu Rosida SPD. Pada Ibu, apabila ada pertanyaan, boleh meninggalkan ruangan. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari calon guru penggerak
Angkatan 7, beliau Ibu Eni Septiani SPD. Moga Bu Enis untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Pekalongan, Dr. Sigit Mangunwardoyo SPD NPD. Yang berhormat Ibu Rosyidah dan Ibu Waka bagian kurikulum yang pada hari ini, terima kasih Ibu. Saya sangat berterima kasih karena sudah menyempatkan waktu. Kemudian tak lupa kepada Bapak Ibu guru semua yang saya hormati. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir pada acara. Oh ya Bu, terima kasih Ibu Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir pada acara hari ini, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Temanya adalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh saya sendiri, Eni Septiani SPD, calon guru penggerak angkatan 7. Bapak Ibu guru, baik, mari kita mulai saja langsung. Oke, yang pertama saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta SMA Negeri 2 Pekalongan. Jadi Bapak Ibu, saya di depan ini bukan saya paling pintar tidak, tetapi kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Ayo kita belajar bersama, berkolaborasi untuk mewujudkan disiplin positif. Tentunya di sekolah kita SMA Negeri 2 Pekalongan. Nah, Bapak Ibu, jadi sebenarnya disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita di SMA Negeri 2 Pekalongan itu sebenarnya sudah diterapkan. Akan tetapi mungkin karena kemarin tahun lalu ada corona juga, artinya mungkin ada pergeseran ataupun ada perubahan karakter dari anak-anak kita. Mungkin dengan sekarang sudah alhamdulillah pandemi sudah berlalu dan anak-anak kita juga mengalami perubahan dengan sesuai perkembangan zaman yang ada. Kita juga perlu memerlukan sesuatu yang berbeda pula dengan dalam penanganan, karena memang kita tidak bisa memungkiri ya Bapak Ibu, perkembangan zaman sekarang itu sangat pesat. Maka dari itu kita tidak boleh kalah dengan adanya perkembangan zaman ini. Kita sama-sama untuk mengupgrade pemahaman kita. Akan saya mulai dengan sebuah filosofi pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, bahwa Ki Hajar Dewantara itu mengemukakan bahwa pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kata kuncinya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Bapak Ibu, jadi sekolah itu ibaratnya lahan. Kita sebagai petaninya dan anak-anak kita itu sebagai benih-benih. Ya, jadi kalau benihnya padi, kita tidak bisa merubah benih itu menjadi jagung, Bapak Ibu. Itu artinya anak itu sudah membawa kodratnya masing-masing. Ya, baik itu kodrat alam dan kodrat zamannya. Maka dari itu kita sebagai pendidik juga harus bagaimana cara kita untuk menuntun anak, membimbing anak untuk tentunya apa yang mereka inginkan. Walaupun begitu kita juga harus tetap ada pedoman-pedoman tertentu yang harus kita pegang. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sedikit flashback mengenai pendidikan guru penggerak yang sudah saya lalui, yaitu saya pada saat ini sudah sampai modul 1.4. Jadi modul 1 itu ada dibagi 4 subbagian. Untuk pertama modul 1.1 itu kita mempelajari tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian untuk
Modul 1.2 adalah mengenai nilai dan peran guru penggerak. Dilanjutkan modul 1.3 adalah visi guru penggerak, dan pada saat ini telah sampai pada modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif, di mana ada konsep utamanya, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, oke, Bapak Ibu, saya punya pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa menjawab dengan setuju dan tidak setuju. Ya, setuju dan tidak setuju. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah, mohon izin saya agak ke sini ya. Ya, yang pertama adalah, apakah Bapak Ibu Bapak setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Iya. Pak Ian, saya mau tanya sama Pak Ian. Gimana? Pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu kira-kira Pak Ian setuju tidak, Pak? Setuju ya? Ya. Kenapa, Pak? Karena kan pasti dalam kegiatan ada manis dan reward ya. Jadi kalau diimbangi antara hukuman dan penghargaan, gitu. Tapi kalau cuma hukuman, mungkin agak sedikit kurang. Ya, ada mata uang itu ada dua sisi. Karena kalau kelihatan sisi atasnya itu dikira uang mainan. Ya. Kalau atas dan bawahnya itu berarti uang asli. Ya. Ada dua sisi. Ya, setuju harusnya ya, Pak ya? Setuju. Setengah setuju. Ya, karena harus ada keseimbangan ya, antara punishment dan penghargaan. Ya, Oke, terima kasih kepada Pak Ion. Pak Ion berpendapat setuju atau setengah setuju ya tadi ya. Oke, kita simak jawaban Pak Ion. Untuk pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Adakah yang tidak setuju? Oke, rata-rata setuju ya. Saya simak dulu. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ada yang tidak setuju? Setuju semua. Oke. Kita lanjutkan. Nanti jawaban Bapak Ibu kita simak dulu, apakah nanti akan ada perubahan pendapat setelah Bapak Ibu menerima materi hari ini. Oke, sekarang kita akan bermain game. Coba Bapak Ibu akan berpasangan dengan teman sebelahnya. Jadi ini adalah Anda dan teman. Ya. Kita akan bermain game. Ini namanya game genggaman tangan, ya, genggaman tangan. Saya akan memberikan sebuah kertas pada Bapak Ibu semua. Siap, tolong ya. Nanti berpasangan itu salah satu dikasih kertas, salah satu saja. Iya, salah satu. Oke. Ya. Nah, bayangkan kalau kertas itu adalah sesuatu yang paling berharga di hidup panjenengan semua. Itu adalah hal paling berharga di dalam hidup Anda semua. Boleh ditulisi, misalkan uang 1 miliar itu kan berharga sekali ya. Ya, itu bagi Pak Ion uang 1 miliar ya, bagi saya juga sih sangat berharga. Ya, misalkan emas boleh ya.
Iya masih benar. Iya. Oke. Iya. Sudah semua Bapak Ibu? Boleh ditulis atau boleh dibayangkan bahwa kertas itu adalah sesuatu yang paling berharga di hidup kita. Setelah Anda menuliskan sesuatu ataupun membayangkan sesuatu, coba Anda ada di sebelah Anda, ada sosok yang ingin merebut barang berharga tersebut. Ya, ya, ingin memberikan ini berharga sekali ya. Ya, ini berharga sekali ini yang mau coba. Iya berharga. Terus ada teman Anda samping Anda ingin mengambil, coba peragakan. Ingin mengambil itu berarti itu nggak berharga ya. Kalau dikasihkan berarti artinya itu bukan sesuatu yang berharga. Tetapi kalau misal yang kita pegang, yang Anda pegang itu berharga, apa yang akan panjenengan lakukan? Berusaha sekolahkan dan karena itu meskipun penting. Apa artinya, Pak? Hal yang paling penting dan paling berharga untuk hidup saya. Berarti iya. Tapi yang ada di genggaman Pak Bima itu apa Pak? Keluarga. Jadi Pak Bima itu tadi menyampaikan saya akan mempertahankan sekuat tenaga saya sampai titik darah penghabisan gitu ya Pak ya. Jangan sampai ada yang bisa meraihnya. Begitu juga sebaliknya. Pasti nanti ketika bergantian, ketika yang ada di tangan kita itu adalah sesuatu yang berharga, pasti kita akan sekuat tenaga mempertahankannya. Oke. Artinya siapa yang mengendalikan ini semua Bapak Ibu? Kita sendiri. Ya, begitu juga dengan siswa kita, Bapak Ibu. Artinya siapa yang bisa mengendalikan siswa kita? Siswa itu sendiri. Ya. Tapi selama ini dan saya beranggapan ini sesuai dengan ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Saya sering beranggapan bahwa kita sebagai pendidik itu bisa mengontrol murid. Tetapi setelah kita tadi bermain genggam tanganku, siapa yang bisa mengontrol? Murid itu sendiri. Kemudian ilusi yang kedua adalah bahwa kritik dan membuat orang lain merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik hanya bisa membuat orang lain bersalah, Bapak Ibu. Ya, tetapi apa? Selama ini saya berpikir bahwa kalau saya bisa mengkritik orang itu, saya akan menguatkan karakter. Ternyata itu hanya ilusi, Bapak Ibu. Kemudian ilusi yang ketiga adalah bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata penguatan positif itu tidak selamanya efektif. Ya, suatu saat kita memberikan hadiah kepada anak, oke, anak itu akan melakukan atau menaati peraturan. Tetapi ketika kita tidak memberikan reward, bisa saja anak itu akan kembali ke awal. Tidak mungkin. Dan ini mungkin yang sering saya lakukan karena saya merasa orang yang lebih dewasa dibandingkan anak-anak kita. Saya akan memiliki hak memaksa. Dan ternyata itu Bapak Ibu. Jadi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini seolah seperti apa ya Bapak Ibu, tertampar. Oh ternyata seperti ini ya. Oh ternyata seperti ini ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, akan kita lanjutkan. Nah, jadi tadi itu kita masih menganut pendekatan stimulus respon. Tetapi bagaimana kita menuju ke pendekatan teori kontrol? Kita harus mengubah paradigma kita, mengubah pemahaman kita. Contohnya, kalau kita semula beranggapan bahwa kebutuhan kita sama pada teori kontrol ini, ternyata kebutuhan kita itu berbeda.
Kebutuhan siswa itu berbeda. Karakteristik siswa itu berbeda-beda dari satu yang lain. Kemudian semua orang melihat yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Dan yang keempat adalah saya bisa mengontrol orang lain. Yang kemudian pada teori kontrol disampaikan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Hanya siswa yang bisa mengontrol diri siswa sendiri. Kemudian, karena hari ini temanya adalah budaya positif, maka perlu kita ketahui apa toh budaya positif. Jadi untuk membentuk suatu budaya, kita harus menerapkan suatu disiplin yang dinamakan disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu maksudnya motivasi yang timbul dari hati nurani anak-anak kita sendiri. Jadi kita harapkan setelah kita menggunakan pendekatan tertentu, anak-anak itu bisa menaati peraturan tanpa harus kita memberikan tanpa harus memberikan reward, tanpa harus memberikan suatu punishment, tetapi dengan sendirinya kalau mereka itu sudah mempunyai motivasi intrinsik dalam hatinya, insya Allah mereka akan melakukan atau menaati peraturan yang ada. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi tadi saya ya kadang-kadang atau kita melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Contoh, mungkin pada awalnya saya mau mengikuti guru penggerak, ingin mendapatkan reward tertentu. Pertama seperti itu. Tetapi tetapi setelah saya menerima materi-materi yang ada, saya tersadar, oh ternyata memang ini ilmu yang saya butuhkan untuk bekal untuk mendidik anak, menuntun anak. Oh ternyata seperti ini. Nah ini adalah motivasi Bapak Ibu. Jadi motivasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah motivasi seseorang melakukan sesuatu karena satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Oke, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu semua. Dari ketiga jenis motivasi di atas, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari anak? Ya, kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Yang pertama yang gimana? Ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mau mengumpulkan tugas biar saya tidak dimarahi Bu Enis. Ya kan, kebanyakan seperti itu. Saya mau mengumpulkan tugas biar tidak dimarahi Pak Bina. Itu kebanyakan memang anak-anak kita seperti itu. Nah coba strategi apa yang selama ini Anda terapkan Bapak Ibu untuk menanamkan disiplin positif? Adakah strategi tertentu yang mungkin Bapak Ibu gunakan untuk menanamkan disiplin positif sehingga dia itu memang melakukan dengan tulus peraturan yang ada di sekolah kita? Ya, Pak Riza, kelihatannya Pak Riza ini senyum-senyum ini. Ya, setelah apa nih Pak Riza?
yang mungkin yang saya lakukan ya. Saya belajar dari senior saya, Pak Ian. Beliau sudah melakukan, saya rasa motivasi positif kayak gitu kan. Nah dalam hal ini saya akan terlibat, Bu Enis juga gimana? Kalau di sekolah kita, khususnya murid-murid kita, yang paling dominan apa itu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau rumah. Saya setuju dengan pendapat Bima tadi. Nah, apa yang saya lakukan karena kecenderungan yang menghindari ketidaknyamanan rumah, ya saya pilih mereka untuk memilih rumahnya sendiri. Ketika kita sudah memilih apa yang kita lakukan, hukumannya ketika kita melanggar, otomatis pasti ada tanggung jawab secara moral, sehingga yang tadinya mau motivasi ekstrinsik akan berubah menjadi motivasi intrinsik, menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi secara tak langsung mereka akan ya patuh terhadap nilai dan norma yang ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Riza, tepuk tangan Bapak Ibu. Saya menarik kesimpulan motivasi yang banyak kita jumpai pada anak-anak adalah anak-anak mau melakukan sesuatu atau mengambil peraturan yang ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Itu ya Pak Riza ya kesimpulannya. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika kita sudah memberikan hukuman, ternyata hanya mampu membuat anak tersebut motivasinya masih sampai ekstrinsik. Begitu juga dengan ketika seorang anak melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan, ternyata hanya mampu menimbulkan motivasi anak pada tahap ekstrinsik. Akan tetapi ketika kita menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya, ini merupakan motivasi intrinsik. Ya. Kemudian strategi apa yang bisa kita gunakan untuk memotivasi anak? Apakah dengan hukuman, memberikan hukuman, ataupun memberikan konsekuensi atau restitusi? Nah, juga kita bedakan ya Bapak Ibu, perbedaan. Ini ada sebuah kasus di mana siswa tidak mengerjakan tugas. Yang pertama adalah guru menghukum siswa. Jadi ini anggap saja Pak A menghukum siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan hormat bendera selama 10 menit. Ya. Guru ini menyampaikan dengan nada tinggi, marah-marah, dan apa Bapak Ibu akibatnya? Murid menjadi takut. Ya, silakan Pak Yan. Kemudian Bapak Ibu yang kedua adalah memberikan konsekuensi. Ketika ada siswa tidak mengerjakan tugas, bentuk konsekuensinya apa? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan 3 kali. Guru ini menyampaikan dengan tegas, iya memang siswa akan menghormati peraturan. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Dari ketiga ini, menurut Bapak Ibu, kira-kira pendekatan yang terbaik menurut Bapak Ibu apa ya? Yang pertama, kedua, atau ketiga, hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ya? Ada yang berpendapat konsekuensi, atau ada yang berpendapat restitusi? Oke. Bapak Ibu, pada era saat ini kita memberikan arahan kepada Bapak Ibu untuk melakukan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Oh ya, sebelum saya menjelaskan restitusi lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit konsep disiplin dengan identitas ganda. Jadi Bapak Ibu, ternyata hukuman itu menyakitkan. Hukuman itu tidak nyaman Bapak Ibu, dan akan menyebabkan murid merasa takut, akan terpaksa melakukannya, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Kemudian ketika penghargaan anak melakukan sesuatu
dan kita mengiming-imingi dengan oh ya nanti saya kasih nilai A, oh ya nanti saya kasih permen gitu ya. Oh ternyata penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu, bisa merusak hubungan, ada sifat iri. Jadi nanti si A diberikan permen dan yang lain tidak dikasih, akan menyebabkan iri. Iya. Kemudian akan mematikan kreativitas. Menghukum dengan sistem ranking itu juga tidak efektif Bapak Ibu. Tetapi kita ketahui bahwa sekarang memang sistem ranking tidak diperlakukan ya Bapak Ibu. Kemudian merampas hak harga dirinya. Kita lanjutkan. Kita ketahui perbedaan dari konsekuensi. Konsekuensi itu mungkin cukup baik, tetapi ternyata penguatannya jangka pendek saja dan perlu monitoring berkelanjutan. Ini juga masih menggunakan pendekatan stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan, murid menghormati peraturan, tetapi dalam konsekuensi ini mungkin kurang menyebabkan atau kurang berdampak baik pada murid karena murid akan kurang mandiri. Kemudian murid akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Kemudian restitusi Bapak Ibu. Dalam restitusi ini murid akan lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, dan kita sudah mulai untuk merubah paradigma kita, yaitu menggunakan teori kontrol. Dirinya memegang kontrol atas dirinya sendiri, sehingga muncullah motivasi intrinsik itu sendiri. Kemudian murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa toh restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak-anak itu tidak merasa down, tidak merasa dirinya itu paling buruk di dunia ini. Anak itu tidak merasa rendah diri karena sering ya Bapak Ibu, mungkin saya pernah mengalami juga ketika kita disalahkan atau dihukum, maka mungkin rasa kepercayaan diri itu akan berkurang. Kemudian ciri-ciri restitusi itu seperti apa? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawanan bukan paksaan. Dan kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan, dan kemudian memuaskan dan fokus pada solusi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk mewujudkan suatu budaya positif, satu langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama di dalam kelas, di mana keyakinan kelas ini nanti merujuk pada kebajikan universal. Di antaranya salah satunya yang sekarang pemerintah kita galakkan yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana ada yang pertama apa Bapak Ibu? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kebinekaan global. Tiga, bergotong royong. Empat, kreatif. Lima, bernalar kritis. Dan enam adalah mandiri. Ya, bagus Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Mengapa kok keyakinan kelas Bapak Ibu, tidak peraturan kelas saja? Saya mau mengambil contoh, misalkan kita memakai helm saat berkendara, itu tujuannya untuk apa ya Bapak Ibu? Untuk melindungi kepala, demi keselamatan. Nah, berarti Anda sudah mempunyai motivasi internal, intrinsik. Itulah namanya keyakinan. Kalau kita sudah yakin bahwa helm itu memberikan keselamatan kita, tanpa kita harus dipaksa memakai helm, tanpa kita harus disuruh-suruh memakai helm, maka dengan sendirinya kita akan memakai. Begitu juga dengan siswa. Ini adalah salah satu upaya untuk membentuk ataupun memunculkan motivasi intrinsik
siswa dengan cara membuat keyakinan kelas. Kemudian mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan lagi? Karena keyakinan ini dipandang lebih bisa memunculkan unsur intrinsik ketimbang hanya sebuah peraturan saja. Seperti itu. Kita lanjutkan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Jadi yang pertama adalah tidak perlu terlalu banyak, cukup sedikit saja. Dibuat dalam bentuk hal yang positif. Kemudian semua warga sekolah atau semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat, dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mulai diterapkan. Jadi nanti keyakinan kelas yang ada di kelas 10, 1, 2, 3, 4 itu bisa berbeda-beda sesuai kebutuhan kelas itu masing-masing, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, ini ada 6 langkah, tetapi sebelum kita menuju lebih detail langkah menyusun keyakinan kelas ini, saya mempunyai sebuah video, atau ini saya berikan contoh dulu keyakinan kelas yang ada di 10.8. Kita tahu sendiri ya Bapak Ibu keadaan 10.8 seperti apa. Kemudian waktu lalu saya berusaha dengan membentuk sebuah keyakinan kelas di mana yang saya harapkan benar-benar dari hati ini, bukan hanya itu ya. Yang saya harapkan dengan keyakinan kelas ini, anak 10.8 bisa lebih menghargai, lebih menjalin kerjasama satu sama lainnya, bisa memunculkan kreativitas, hormat dan santun dan lain sebagainya. Ini contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian, nah, saya juga mempunyai contoh kegiatan yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 2 Pekalongan Bapak Ibu. Kita simak bareng-bareng videonya adalah sebagai berikut. Caranya nggak apa-apa ini. Saat ini ya, kurang jelas. Ya, selamat menyaksikan Bapak Ibu. Langkah pertama adalah Bapak Ibu, ini sambil saya jelaskan aja. Yang pertama adalah menanyakan atau kita namanya pendapat murid. Jadi tadi pendapat murid itu bisa kita lakukan dengan secara individu, kelompok ataupun survei kelas. Nah ini di kelas C ini, 11C. Nah ini kita bagikan sticky note untuk menuliskan ide dari anak-anak. Mereka akan menuliskan apa saja yang mereka inginkan. Ini anak-anak mulai mencatat atau menuliskan ide-ide. Ide apa saja yang mereka inginkan untuk membuat suatu kelas yang nyaman menurut versinya mereka. Jadi kita tampung dulu. Nah itu yang ketiga adalah ambil kesimpulan dari ide. Nah jadi anak-anak akan menempelkan semua yang mereka tulis. Nah ini anak-anak berusaha merubah peraturan yang dia tulis menjadikan sebuah keyakinan.
Nah, setelah itu setelah kita sepakati dan juga ada tanda tangan ketua kelas dan semua siswa juga boleh ikut tanda tangan agar mereka itu merasa rasa kepemilikan, dan kesepakatan itu nanti akan memunculkan rasa memiliki ya. Anak-anak akan sadar bahwa keyakinan yang sudah disepakati harus kita laksanakan bersama. Yang kemudian kita akan tempel di pojok-pojok dinding yang tersedia. Nah, Bapak Ibu, setelah kita tempelkan, jika suatu saat nanti kok masih saja ada pelanggaran, bisa kita review lagi. Apakah ada yang perlu kita tinjau ataupun perbaiki ataupun bisa dirubah kembali. Ya Bapak Ibu ya. Ya oke. Kita flashback sebentar ini. Ada 6 langkah Bapak Ibu. Yang pertama adalah tanya pendapat murid. Yang kedua tanyakan ide untuk mencapai kelas impian. Yang ketiga adalah ambil kesimpulan dari ide murid dan mengubah peraturan menjadi keyakinan. Jadi kita bedakan. Kalau suatu peraturan itu contohnya misalkan ya Pak, Bu, kita ingin membuat kelas bersih. Berarti biasanya peraturannya adalah jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kita ubah sebuah keyakinan dengan mengubah kalimat itu tidak lagi menggunakan kata jangan, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi perbedaannya itu, ya. Jadi kita mengubah peraturan menjadi sebuah keyakinan. Keyakinan itu bentuknya seperti apa? Nah itu menggunakan kata-kata yang lebih positif lagi. Kemudian kita sepakati, tanda tangan, kemudian tempel. Dan pada kurun waktu tertentu bisa kita lihat kembali. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu bermula dari peraturan kelas yang kita ubah menjadi keyakinan kelas, di mana kita harapkan adalah sebuah lingkungan yang positif dan akan menjadi disiplin positif secara meluas. Jadi dari kelas-kelas itu kita akan lebih meluas lagi menjadi suatu budaya positif. Jadi pembiasaan yang positif, kebiasaan yang positif, kebiasaan yang baik. Oke. Nah, kenapa kok anak-anak itu bisa melakukan pelanggaran Bapak Ibu? Karena bisa kita ketahui bahwa anak tersebut bisa melakukan pelanggaran karena kemungkinan kebutuhannya tidak terpenuhi. Ini karena kebutuhan manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu yang pertama bertahan hidup, contohnya sandang, pangan, papan. Ya. Ada kasih sayang dan rasa cinta, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi misalkan kok si anak ini kok terlihat malas-malasan, bisa jadi si kebutuhan si anak ini belum terpenuhi. Ya, ini merujuk pada ke pembelajaran diferensiasi. Bagaimana kita untuk mencoba menyelami karakteristik siswa. Kita berusaha untuk mengetahui karakteristik siswa yang begitu beraneka ragam. Iya. Kita lanjutkan. Nah, ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, salah satu usaha untuk membentuk budaya positif, dan terjadi suatu permasalahan, bagaimana cara kita memposisikan diri sebagai pemimpin? Dapat kita ketahui bahwa ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer. Kira-kira posisi yang mana yang ideal Bapak Ibu? Nanti coba kita telah lagi ya. Kira-kira yang mana ya? Nah ini Bapak Ibu, ada sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan?
di antara kotak 1, 2, 3, 4, Bapak Ibu akan seperti apa? Nah ini saya akan memberikan sticky note untuk Bapak Ibu semua. Nanti Bapak Ibu memilih 1, 2, 3, 4 salah satu itu yang kira-kira akan Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu menemui kasus seperti di atas. Ya, saya akan ya, sticky note yang Bapak Ibu terima itu diisi dengan angka antara angka 1, 2, 3, 4, 5 dan nanti pilihan Bapak Ibu akan menentukan posisi Bapak Ibu selama ini. Iya, selamat datang Ibu Ina, monggo Ina, oke, monggo Pak. Ya, oke. Ya, ya, sudah disimak. Oke, ya, sudah ya. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu yang masih atau yang memilih angka 1, coba bisa angkat tangan. Oh, tidak ada ya. Baik sekali. Kemudian yang memilih nomor 2. Oh, Masya Allah. Ya. Kemudian yang nomor 3. Oh, tidak ada ya. Alhamdulillah. Keempat, pemantau. Oh, tidak ada ya. Yang kelima, manajer. Coba Bapak Ibu. Ya, Alhamdulillah. Ya, ternyata Bapak Ibu ini sudah melaksanakan posisinya dengan baik. Tetapi Bapak Ibu, sebelum saya itu mengikuti pendidikan guru penggerak, saya masih memegang posisi penghukum dan saya itu sukanya menghukum. Jika ada anak yang tidak mengerjakan tugas bahasa Jawa, pasti saya akan menghukum. Ya, berharap mereka itu agar besoknya lagi mau mengerjakan tugas dan jerah. Ya betul Pak Iman. Tetapi setelah saya mengikuti guru penggerak, saya tersadar, oh ternyata apa yang saya lakukan itu salah. Dan idealnya itu kita berada pada posisi manajer. Kita lanjutkan. Nah, ketika sudah membuat keyakinan kelas, salah satu upaya untuk membentuk budaya positif, dan kita sudah memposisikan kita sebagai pendidik, dan bagaimana jika masih saja terjadi pelanggaran oleh siswa kita, maka kita diarahkan untuk menyelesaikan masalah itu dengan menggunakan restitusi atau kita sebut segitiga restitusi, di mana ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses, tidak mengkritik murid. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita beranggapan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang siswa kita lakukan itu mempunyai alasan tertentu. Dan kemudian tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita kembali lagi keyakinan. Oh, ketika anak datang terlambat, keyakinan apa yang sudah ada terus di kelas sudah disepakati, tepat waktu, hadir tepat waktu atau disiplin. Kok masih dilanggar? Apa yang kamu lakukan itu betul atau tidak, benar tidak, melanggar keyakinan kelas atau tidak. Nah, dengan begitu akan menumbuhkan unsur intrinsik dari anak tersebut. Ya, nah ini Bapak Ibu, kita kembali mencoba untuk melihat video di mana saya praktek ataupun menerapkan segitiga restitusi di SMA Negeri 2 Pekalongan. Kita simak bareng-bareng Bapak Ibu.
tidak mengerjakan PR bahasa Jawa, kemudian saya menghampiri dan menanyakan kenapa kok mereka mondar mandir di depan kelas. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita memberikan pengertian kepada anak-anak. Tentu apa yang dia lakukan, kenapa kok dia mondar-mandir di depan kelas, tentu ada alasannya. Ini saya sempat bertanya kepada mereka bahwa apakah hari ini mereka bangun kesiangan atau tidak. Ternyata mereka menjawab tidak. Artinya bahwa di samping dia hari ini melakukan kesalahan, ternyata ada sesuatu hal baik yang mereka lakukan juga. Saya kemudian menanyakan keyakinan kelas, mencoba flashback keyakinan kelas yang mereka sepakati bersama. Apakah dengan tidak mengerjakan tugas itu dia melanggar keyakinan kelas? Maka mereka jawab iya. Dengan ini kita mengembalikan lagi kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat hendaknya bisa kita lakukan, dan kita berikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki. Dengan harapan kita, dengan restitusi inilah motivasi intrinsik siswa bisa muncul dan mereka berusaha untuk membentuk suatu budaya positif di sekolah kita tentunya. Ya, demikian itu Bapak Ibu contoh, contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 2 Pekalongan. Ya, demikian Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya ingin mempersilahkan kepada Bapak Ibu semua yang ingin bertanya. Ya, saya persilahkan Bapak Ibu. Ya, oh iya, G. Oh G. Bapak atau Ibu dulu nih. Oh Ibu dulu, monggo Bu Arina bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu Enis atas kesempatannya. Saya ingin bertanya sebelumnya, saya ingin mengatakan bahwa saya sangat tertarik bahwa mungkin selama ini yang kita terapkan itu pasti hukuman, gitu ya, menyalahkan anak, ternyata ada restitusi ini yang sangat membantu. Terima kasih atas ilmunya hari ini Bu Enis. Yang ingin saya tanyakan, tadi dalam proses segitiga restitusi kan ada cara pembuatan dan lain-lain. Kok saya melihat ada kesamaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas ya. Kalau peraturan kelas sangat jelas, kalau anak melanggar langsung kita hukum gitu ya Bu ya, langsung efeknya jerak. Dalam keyakinan kelas, follow up apa yang sebaiknya kita lakukan Bu? Misalnya tadi ada yang melanggar, berarti tindakan apa yang sebaiknya kita lakukan? Berikut tadi perbedaan-perbedaan apalagi yang mungkin bisa membuat kita lebih paham bahwa dalam kelas itu perbedaan peraturan dan keyakinan kelas itu seperti apa, sehingga kita paham bahwa keyakinan kelas itu sangat positif untuk mahasiswa kita. Terima kasih Bu Enis. Iya, terima kasih kepada Bu Arina yang sudah berkenan bertanya. Oke, kesimpulannya perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Iya memang Bapak Ibu. Mungkin untuk keyakinan kelas itu kita masih asing sekali ya. Jadi apa toh keyakinan kelas itu Bapak Ibu? Mungkin untuk dampak yang bisa diterima atau dampak yang muncul pada siswa itu sendiri, untuk peraturan kelas itu hanya bisa memberikan motivasi ekstrinsik. Misalkan anak tadi
lagi, tidak mengerjakan tugas bahasa Jawa. Ya, ada peraturan jangan mengumpulkan tugas terlambat seperti itu. Tetapi keyakinan kelas yang ada adalah kita bisa kemas dengan kata-kata disiplin. Nah, disiplin itu bisa dengan luas. Dan ini akan memunculkan suatu keyakinan dalam diri anak, di mana dia dalam hatinya, oh iya, saya harus disiplin dalam berbagai hal. Salah satunya, saya harus mengerjakan tugas siapapun itu, tugas entah itu tugas bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan tugas yang lainnya. Itulah yang dinamakan motivasi intrinsik. Ya. Kemudian perbedaan yang mencolok yang lainnya adalah antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Kembali lagi, peraturan kelas itu memunculkan kata-kata masih ada kata jangan, tidak boleh, seperti itu. Sedangkan keyakinan kelas itu dikemas dengan kalimat yang lebih positif. Seperti tadi, jangan membuang sampah sembarangan. Ini cenderung ke lebih memaksa. Sedangkan keyakinan ini membuang sampah pada tempatnya lebih enak didengar dan bisa kita rasakan. Ini akan lebih memunculkan motivasi intrinsik pada siswa kita, sehingga kita harapkan tanpa kita harus memberikan hukuman, tanpa harus memberikan konsekuensi, tanpa harus memberikan reward, insya Allah dengan harapan anak-anak kita dengan secara otomatis mereka bisa melakukan sebuah keyakinan yang menjadikan sekolah kita ini menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan tentram. Seperti itu ya Bu Arina, apakah bisa diterima? Ya, sangat bisa. Ya, terima kasih. Untuk yang kedua tadi Pak Bima ya, sepertinya. Iya, saya persilakan kepada Pak Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih ke mau sharing saja ya Bu ya. Kalau tanya ibarat kayak mengorek informasi seperti itu. Jadi kan saya ada pengalaman, saya wali kelas 7 seperti itu. Ya, kebetulan salah satu siswa saya itu ada yang hatinya itu kecil Bu, berdua ya pastinya. Dia jadi kayak kurang pede, gitu. Anaknya terkesan introvert. Jadi setiap ada omongan sedikit langsung seperti dibesar-besarkan seperti itu. Nah, ini kita materinya adalah disiplin positif. Nah, bagaimana cara kita itu untuk yang pertama bahwa menekankan sekolah itu tidak, apalagi guru tidak menghukum dia, hanya sebatas untuk memotivasi dan menguatkan dirinya seperti itu. Cara untuk meyakinkannya mungkin dari bahasa mungkin ya, untuk lebih membuat dia itu percaya diri itu yang digunakan seperti apa itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bima atas sharingnya ya. Tadi intinya bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi pada anak seperti itu ya Pak ya. Oke, bahwa kita ketahui tadi ada 3 macam motivasi. Motivasi itu karena melakukan sesuatu secara tidak nyaman. Yang kedua ada apa lagi tadi Bapak Ibu? Karena adanya penghargaan. Dan yang terakhir adalah adanya kesadaran diri sendiri. Ya. Mungkin langkah pertama adalah itu Pak Bima. Kita berusaha dulu untuk menyelami karakter dari anak itu sendiri. Seperti apa? Dan kita nanti akan mengetahui, oh ternyata karakternya seperti ini, yaitu memang rendah diri ya gitu ya, kurang percaya diri. Ya kan, kalau rendah diri itu kan dia menganggap bahwa dirinya mungkin tidak mempunyai sesuatu hal yang berharga. Nah ini mungkin tugas kita untuk menuntut seperti halnya dengan filosofi pemikiran Gajah Dewantara, tugas kita menuntut mengembangkan, memotivasi dengan kata-kata yang lebih positif lagi. Kita berusaha untuk merangkul lagi. Mungkin seperti itu ya Pak Bima, karena kita kembali lagi juga untuk kita bisa membuat satu keyakinan kelas mungkin untuk menghargai
baik kita nanti akan tuliskan menghargai orang lain seperti itu, menghargai satu sama lain, menghormati satu sama lain, sehingga nanti teman-teman yang ada di kelasnya juga berusaha untuk bisa menghargai satu sama lain, tidak ada lagi istilah bully seperti itu. Jadi mereka akan merasa, oh ya, ada orang yang mau menghargai saya di sini berharga kok, saya ada sesuatu yang bisa saya banggakan kok, seperti itu. Mungkin itu ya Pak karakter mereka. Tetapi bagaimanapun kita tetap harus berusaha untuk memahami karakter mereka yang sangat beraneka ragam. Begitu ya Pak. Oke, terima kasih Pak Bima, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, saya ingin mendengarkan refleksi dari Bapak Ibu semua. Mungkin saya butuh Bapak satu, Ibu satu untuk menyampaikan gimana apa yang Ibu rasakan atau pemahaman yang berubah dari Ibu Bapak semua itu apa. Mungkin awalnya seperti ini, kemudian setelah mendengarkan materi saya jadi seperti ini. Nah, mungkin itu contohnya. Iya, monggo Bapak Ibu perwakilan. Oh Pak Riza. Oh iya, silakan Pak Riza. Oh Feni, silakan Bu Feni. Iya. Ayo. Iya, ayo Bu Feni silakan. Bu Feni untuk berbicara. Oh siapa? Oh tadi Bu Anna. Oh Pak Eko. Burit. Oh iya. Ayo, senior saya nih. Iya, monggo refleksi mengenai perubahan pemahaman setelah mengikuti seminar hari ini. Pak Reno boleh. Oh iya, silakan. Ya. Terima kasih Bapak, semoga tidak bosan dengan saya. Dari penjelasannya Bu Enis baru saja, saya bisa menangkap bahwa bagaimana cara kita memperlakukan anak didik kita itu sangat krusial untuk membantu mereka untuk tumbuh berkembang. Jadi selama ini kalau paradigma kita selalu berorientasi pada hukuman, ternyata itu adalah destruksi ke dalam mental mereka ya Bu Enis ya, sehingga yang keluar hanya motivasi eksternal saja dari ya. Pada dasarnya setelah saya mendengar ini, jadi paradigma saya sedikit bergeser bahwa restitusi itu sangat penting, sehingga nanti motivasi yang keluar itu saat anak mengambil peraturan itu bukan karena motivasi luar atau dihukum dan lain-lain, tapi karena dia butuh. Jadi motivasinya lebih keikutan lagi sehingga kuat seperti itu. Terima kasih Bu Enis. Ya, terima kasih Bu Arina, sangat luar biasa. Kemudian satu lagi ya untuk bapak-bapak. Ya Pak Reno, silakan Pak Reno. Ayo, monggo Pak Reno ya. Yang terhormat Pak Reno atas suara. Semuanya. Terima kasih tadi kesempatan refleksi ya. Berarti untuk mendidik siswa ya, mendidik siswa itu harus dengan hati dan harus dengan hati-hati. Seperti menanam sesuatu, gitu ya. Ketika menanam ada media tanahnya itu sekolah, kemudian benihnya adalah anak, kemudian kita adalah penanamnya. Untuk itu ya, setiap tanaman kan punya ciri-ciri masing-masing, punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing, dan punya hama yang masing-masing, penyakit masing-masing. Seorang petani tentunya harus tahu benar ya, ini hamanya itu dengan obatnya bagaimana, kemudian keunggulannya bagaimana, itu perlu disiasati dengan baik. Kemudian seorang petani pun seharusnya juga memberikan pupuk pada medianya.
medianya saya apa? Sekolah. Jadi memberikan masukan buat sekolah sebaiknya untuk merawat anak itu bagaimana caranya. Kalau itu bisa terlaksana dengan baik, tentunya tujuan kita untuk mendidik anak itu akan bisa baik, bisa berjalan dengan hati dan dengan hati-hati. Saya kira itu. Terima kasih. Bapak Ibu Pak Reno, Masya Allah sangat luar biasa sekali. Iya betul Bapak Ibu, kita mendidik anak itu harus dengan hati dan hati-hati. Bapak Ibu, alhamdulillah akhirnya kita pada bagian acara terakhir. Mungkin akan saya tutup sekalian saja. Mari kita tutup dengan acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu, saya sebagai narasumber mohon maaf apabila dalam menjelaskan ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu semoga seminar pada hari ini sangat bisa diambil manfaatnya untuk Bapak Ibu semua. Dan saya kembali mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir pada diseminasi pada hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik ya. Anak-anak, pada pagi hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah
bertoleransi dan menghargai pendapat orang lain. Saling bahu-membahu dan saling pengertian. Masuk kelas tepat waktu. Saling memandu. Keyakinan kelas C yang pertama itu ada patuh dan taat percaya, kemudian yang kedua ada saling tolong menolong, yang ketiga ada saling membantu sesama teman dan tidak memilih-milih teman, kemudian selanjutnya ada saling tolong menolong juga, kemudian yang selanjutnya ada menolong teman tanpa harapan, imbalan dan menghargai pendapat teman, kemudian ada menghargai guru saat di kelas, kemudian selanjutnya ada tertib di kelas saat KBM sedang berlangsung. Kemudian selanjutnya ada saling mengingatkan satu sama lain. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hisham Fatullah dari kelas 11 A3. Refleksi terhadap keyakinan kelas yang kami buat ialah kelas menjadi aman, tenang, tentram, nyaman, dan saling menghormati antar teman serta guru. Karena kami telah melakukan keyakinan kelas dengan penuh kesadaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristanti dari kelas 11 A3. Refleksi terhadap keyakinan kelas yang kami buat di kelas ialah kelas menjadi aman, tentram, nyaman, dan saling menghormati antara teman serta guru karena kami sudah membuat keyakinan kelas dengan penuh kesadaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.